والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Kita lanjutkan dikit lagi barakallahu fikum mengenai pembahasan masalah apa kemarin? Masalah muttasil. Nah, masalah muttasil. Untuk masalah matanya antum murajaah sendiri ya, di waktu-waktu yang luang di murajaah terus biar mutqin hafalan tersebut. Nah, kama qila atau sebelumnya wal yustaratu fit ittisal, setelah beliau menyebutkan, nah ulang sedikit. Waqad sabaqa lana khilaful muhadditsin haula al-mas'alah hal tushtaratul mulaqatu aw taktafil mu'asarah wa taqaddama al-jawabu alaih. Perhatikan baik-baik. Dan sungguh telah lewat pembahasannya mengenai perselisihan ahli hadis seputar apa? Seputar masalah apakah disyaratkan masing-masing perawi itu bertemu atau cukup sezaman saja walaupun enggak bertemu, dan sungguh telah lewat jawabannya. Paham? Jawabannya sudah kita lewati. Nah, wala yustaratu fi ittisali an yathbuta as-sama' hadzal hadits bi 'ainihi minhu. Ini tidak disyaratkan suatu sanad itu dikatakan bersambung harus apa? Harus mendengar hadis ini secara zatnya dari perawi. Paham maksudnya? Maksudnya enggak disyaratkan an yathbuta as-sama' hadzal hadits, tidak disyaratkan harus apa? Harus adanya ketetapan mendengarnya hadis ini secara tertentu dari seorang perawi. Bal idza sabata sama'uhu, bahkan kalau sudah ditetapkan dia mendengar minhu dari perawi tersebut, fayakfi dzalik, cukup. Paham ya? Cukup. Nam illa idza qil. Paham belum maksudnya ini? Maksudnya ini enggak disyaratkan suatu sanad dikatakan bersambung itu harus dia mendengar barakallahu fi secara zat atau secara tertentu mendengar dari perawinya, dari perawi yang setelahnya. Bahkan kalau sudah ditetapkan bahwasanya si fulan ini mendengar, itu cukup, gitu loh. Nah, illa kecuali apabila dikatakan innahu lam yasma' minhu illa hadisan wahida. Kecuali kalau dikatakan dia perawi ini enggak mendengar dari perawi yang berikutnya kecuali satu hadis saja. Berarti otomatis apa? Hadis-hadis yang lain. Nah, kalau dia enggak mendengarnya, berarti otomatis tidak muttasil munqati'. Paham belum ini? Nah, ya, jadi berarti ada ikatannya gitu loh. Misalkan si fulan tidak mendengar hadis dari si fulan kecuali satu hadis. Nah, yang diingat-ingat satu hadis itu. Hadis yang lainnya dianggap dia enggak mendengar, gitu loh. Nah, kita lihat nanti contohnya. Wa haditsu kata wa kata. Maksud hadis yang dia dengar hanya satu itu adalah hadis seperti ini dan seperti ini. Masalah sebagai contoh ini ya. Fa inna ma siwa hadzal hadits la yu'addu muttasilan. Berarti sesungguhnya yang selain hadis ini enggak dikatakan, enggak dihitung bersambung. Karena dia cuma dinaskan hanya mendengar dari imam, hanya mendengar dari perawi tersebut satu hadis saja. Berarti otomatis hadis yang lain kalau dia dinisbahkan kepada perawi tersebut, dia dianggap tidak mendengar. Paham belum? Nah, contohnya. Kama qila, sebagaimana diucapkan, innal Hasan al-Basri lam yasma' min Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu illa haditsan wahidan wa huwa haditsul aqiqah. Perhatikan ini, sesungguhnya Hasan al-Basri tidak mendengar dari Samurah bin Jundub kecuali satu hadis saja. Perhatikan, kecuali berapa? Satu hadis saja, yaitu hadis mengenai aqiqah. Berarti kalau dinukilkan kok Hasan al-Basri mendengar dari Samurah bin Jundub selain hadis aqiqah, berarti enggak bersambung. Karena dia hanya satu saja ya, hanya satu saja. Mahum maksudnya? Ya, na'am. Wa bina'na la hadzal qaul, maka dibangun di atas ucapan ini, idza rawal Hasan al-Basri an Samurah bin Jundub haditsan, apabila Hasan al-Basri meriwayatkan dari Samurah bin Jundub suatu hadis, siwa hadisil aqiqah, selain hadis aqiqah, fa huwa ghair muttasil, maka dikatakan tidak bersambung. Mahum? Paham? Jadi dia sanadnya dikatakan bersambung manakala Hasan al-Basri meriwayatkan dari Samurah bin Jundub mengenai hadis aqiqah saja. Masalah ya, nah seperti itu. Wal mas'alah fiha khilafun bainal ulama. Sedangkan permasalahan ini sebenarnya ada perselisihan di antara para ulama. Walakin naqul, akan tapi kita katakan innal hasra sa'bun. Sesungguhnya membatasi itu berat, susah membatasi itu. Fa qauluna naqul innal Hasan lam yasma' min Samurah illa hadits al-aqiqah. Seperti keadaan kita mengatakan Hasan itu enggak mendengar dari Samurah kecuali hadis aqiqah saja.
Itu kan berat enggak kita mengucapkan seperti itu? Lah tahu dari mana? Mungkin dia enggak mendengarnya itu ketika Samurah masih hidup. Atau ketika mengucapkannya itu ketika Samurah masih hidup. Paham ya? Nah, atau ketika Samurah sudah meninggal. Karena enggak mungkin setelah Samurah meninggal dia mengambil hadis lagi. Tapi kalau Samurah bin Jundub masih hidup kemudian kita mengatakan seperti itu, ada yang mengatakan seperti itu termasuk perkara yang berat karena bisa jadi dia mendengar yang lain gitu loh. Mendengar hadis yang lain dari Samurah selain hadis Aqiqah. Kita lihat fihi naw'un su'ubatin jiddan. Ini ada jenis sulit sekali kata beliau. Hatta law furidat, hatta bahkan kalau seandainya taruhlah ditakdirkan annal Hasan, bahwasanya Hasan mengatakan lam asma' siwa hadzal hadis. Hasan Al-Basri mengatakan aku tidak mendengar kecuali hadis ini, hadis Aqiqah. Fa inna naqul, maka sesungguhnya kita katakan in kana qad qala hadhil kalimah ba'da mauti Samurah. Kalau seandainya Hasan itu mengucapkan kalimat ini setelah meninggalnya Samurah, hakamna bi annahu lam yasma' min Samurah siwa. Kita baru bisa menghukumi, ya enggak? Baru kita bisa menghukumi bahwasanya Hasan Al-Basri tidak mendengar hadis tersebut dari Samurah kecuali satu hadis tentang masalah Aqiqah. Paham maksudnya? Ini kalau mengucapkannya setelah meninggalnya Samurah. Paham? Ya, Pak. Li'annahu la yumkin an yasma' min Samurah ba'da mauti. Karena enggak mungkin Hasan itu mendengar dari Samurah setelah meninggalnya. Wa amma idza kana qad qalahu fi hali hayati Samurah. Dan adapun kalau seandainya Hasan itu mengucapkannya itu ketika dalam keadaan Samurah masih hidup, fayuhtamal anhu qala, bisa jadi dikemungkinkan bahwasanya dia mengucapkannya lam asma' min Samurah siwa hadil hadis. Nah, bisa jadi dia mengucapkan aku tidak mendengar dari Samurah kecuali hadis ini, summa yakunu qad sami'a ba'da dzalik hadisan akhar. Paham ya? Ketika mengucapkan itu mungkin aja dia ngomong, aku enggak mendengar dari Samurah kecuali hadis ini. Tapi posisi Samurah masih hidup. Bisa jadi nanti dia ternyata mendengar hadis yang lain setelahnya gitu loh. Setelah dia mengucapkan tersebut. Ya enggak? Nah, jadi ihtimalnya bagaimana ihtimalnya? Ihtimalnya tadi barakallahu fikum kesimpulannya tidak disyaratkan harus berjumpa atau bertemu satu persatu. Intinya memungkinkan untuk dia berjumpa atau bertemu. Nah, barakallahu fikum, dan intinya dia telah ditetapkan mendengar gitu aja. Untuk berjumpa, bertemu itu bukan syarat walaupun bagus. Karena kuat sekali, berjumpa, bertemu kuat sekali. Tapi kalau dia mendengar sezaman, nah barakallahu fikum, mendengar sezaman itu masih mending. Paham ya? Tapi kalau sudah tidak sezaman kok dia mengaku mendengar, itu kan lain lagi. Paham ya? Apalagi dia mengaku bertemu padahal tidak sezaman. Terus bagaimana kesimpulannya? Kesimpulannya barakallahu fikum, syaratnya kembali kepada yang sudah kita lewati dulu. Imam Bukhari mengketat sekali syaratnya. Imam Bukhari mengatakan harus bertemu dan harus mu'asarah, ya enggak? Sezaman dan bertemu. Imam Muslim hanya mengatakan intinya Intinya sezaman walaupun tidak bertemu dan memungkinkan untuk bertemu. Nasallahu alaihi wasallam, walhamdulillahirabbil alamin.